Hello, welcome back to my channel. Especially for this afternoon, I just want to sharing. It is my experience when I care about the baby glue. If you find plastic like this, don't easily to throw this. It is very useful for the baby aglonema. Buat teman-teman yang masih bingung gimana sih cara terbaik untuk menanam aglonema yang masih baby ya, masih anakan gitu. Kadang kita sudah menanam tapi sering sekali gagal. Nah, salah satu faktor yang pertama itu karena kita sering menggunakan merawat baby aglonema ini di pot yang menyimpan kelembapan yang lama. Untuk itu pasti akar-akar akan busuk. Jadi teman-teman, buat yang pemula, gunakan botol plastik seperti tadi itu ya. Nah, ini untuk merawat baby aglonema. Nah, ini teman-teman, ini dari akarnya sedikit, tahun 2 setelah dirawat menggunakan gelas plastik seperti ini bisa dilihat tuh akar-akarnya pada muncul. Kenapa? Karena pelembapannya ini terjaga teman-teman. Ini tidak menyimpan kadar air yang terlalu lama ya. Jadi media yang paling bagus untuk saat masa pembibitan seperti ini, saya menggunakan sekam fermentasi. Ini bisa dicek. Jadi dari sini kita bisa ngecek akar-akarnya. Setelah akarnya jadi seperti ini teman-teman, nanti daun 5 kita siap pindah ke pot yang lain ya, untuk siap pajang gitu. Tapi kalau masih pertumbuhan atau masih fase menumbuhkan akar, untuk adaptasi tanaman ini kita biarkan aja teman-teman sampai berdaun 6 atau lebih, itu lebih bagus. Seperti akarnya sudah penuh di sininya, tinggal ganti potnya aja. Karena untuk fase seperti ini teman-teman, ini sangat rawan sekali busuk akar ya teman-teman. Walaupun dengan aglo ini sebenarnya sih nggak rewel, cuman ya setelah sabar teman-teman. Jadi dengan menggunakan pot seperti ini, kita mudah mupuknya, mudah nyemprotnya gitu. Akar bisa kelihatan, bisa memantau apakah ini bagus atau tidak gitu ya teman-teman ya. Jadi gunakan plastik seperti ini, transparan seperti ini bisa lebih enak mantaunya gitu. Ini maaf teman, bukan mengguru ya teman-teman, kita hanya sekedar sharing gitu. Nanti kalau semuanya daunnya sudah banyak, sudah kita pilih juga pot yang lebih kecil lagi, maksudnya pot yang sesuai gitu, jangan pot yang besar. Ini tadinya juga dari situ, cuma ini kayaknya pertumbuhan semakin bagus ya. Ini terbukti dari daun mudanya ini lebih besar. Andai kalau teman-teman menemukan aglonema bagus yang udah dewasa ataupun yang sudah remaja gitu, daun kecil dan mengecil, itu menandakan bahwa akar tersebut ada kerusakan gitu, mungkin terlalu lembab atau enggak poros gitu, jadi akar banyak busuk. Nah, ini tanda-tandanya ya teman ya. Kalau tanaman kita dilihat daun mudanya lebih besar dari daun awalnya, itu menandakan akar ini bagus. Nah, nih setelah tadi penuh, makanya saya ganti dengan menggunakan pot seperti ini. Kotor tinggal bersihin aja. Nah, seperti itu teman. Jadi kalau keberhasilan dalam menyamai bibit aglonema ini, yang faktor utama yaitu media dan penempatannya teman. Jadi kalau penempatannya sesuai, akar berkembang maksimal. Nah, ini sudah nambah lagi dan muda itu besar, berarti menandakan akar ini jadi udah bagus ya. Jadi dengan seperti ini kita bisa manfaatkan gelas plastik yang mungkin kita temui di jalan, atau mungkin kita bisa beli di tempat penjualan plastik. Itu biasanya banyak menyediakan botol seperti ini, gelas plastik seperti ini. Nah, ini teman ya, jadi
Sekali lagi saya bukan menggurui. Di sini saatnya kita saling sharing. Nanti kalau kita sudah paham seperti ini, kita mau menambah koleksi yang lebih mahal lagi, lebih besar lagi, atau ini kita sudah paham, ya. Oke. We can check a root from this, very transparent here. Ini akarnya sudah mulai muncul, sudah mulai menandakan akar ini dah fase pertumbuhannya berjalan. Daun muda juga sudah muncul. Jadi sekali lagi tetap jangan diambil bingung ya, atau pusing ya teman-teman untuk merawat aglonema, karena aglonema sendiri itu sebenarnya mudah dimengerti kok. Mudah dimengerti teman-teman. Yang penting kita memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita untuk menghijaukan lingkungan kita. Nah, itu ya, akarnya bagus ya teman-teman. Nah ya, untuk pemupukan untuk fase seperti ini, karena fase dimana sangat memerlukan banyak nutrisi, saya rekomendasikan menggunakan NPK ya teman. NPK itu kita larutkan, kita siramkan, atau kita taburkan di atas sini. Itu mudah larut sih, jadi tanaman yang saat perlu gizi nggak kekurangan. Nanti kalau sudah indukan itu baru kita menggunakan dekastar ya teman-teman. Ini agak sedikit ini sekali lah, karena ini kebetulan dekastar saya nggak ada, belum beli, tapi saya menggunakan pot seperti ini, pot yang kecil gitu. Ini tanaman ini udah jadi indukan teman-teman. Ini buktinya sudah memunculkan anak-anakan. Wow, koheknya ya teman-teman, harusnya dihancurkan, tapi saya biarin aja lah ini. Jadi dengan pot yang sesuai atau pot yang kecil, tidak terlalu besar, justru merangsang tanaman ini mudah beranak. Ya, ini red stardust. Ya, sudah mulai jadi indukan. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang selalu setia untuk melihat video saya ini. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, see you next content. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.